يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada Jumat yang kelima ini, malam Jumat yang kelima ya. Kita akan membahas antara nama Allah Ta'ala Al-Karim. Yang ada kitabnya pakai Nahjul Asma, kitab Nahjul Asma. Ya, nama yang ke-50 dan ke-51. Al-Karim dan Al-Akram. Nama ini memiliki banyak makna, banyak sekali. Ini disebutkan oleh para ulama tentang tafsirnya. Kita tidak baca seluruhnya. Kita akan bacakan saja dari apa yang dinukilkan oleh Ibnul Arabi dalam kitabnya Al-Asna. Kita langsung saja ke datangnya nama ini dalam Al-Quran. Ini disebut nama ini Al-Karim disebutkan 3 kali, diantaranya dalam surat Al-Mu'minun ayat 116 atau firman Fata'alallahul malikul haq la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Maha tinggi Allah, Raja yang sesungguhnya, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Rabbnya Arsy yang karim. Juga terfirman dalam surat An-Naml ayat 40, wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah tidak butuh dengan syukur kita. Kita yang butuh untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, agar supaya Allah Ta'ala tambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan kami tambah. Kita yang butuh syukur kepada Allah Ta'ala. Allah nggak butuh dengan syukur kita. Makanya ayat selanjutnya firman, "Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Dan barang siapa yang kufur, tidak bersyukur, maka sesungguhnya Rabbku itu maha kaya, maha tidak butuh atas syukur mereka. Dan Allah maha mulia. Ya. Juga disebutkan dalam surat Al-Infitar, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Disebutkan nama Allah Al-Karim. Wahai sekalian manusia, apa yang menipumu dari Rabbmu yang maha pemurah. Adapun nama Allah Al-Akram yang paling pemurah disebutkan dalam surat Al-Alaq ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. 1 kali saja. Ya. Kita langsung masuk ke min asyaril iman. Min asyaril iman bihadzail Ismaili. Di sini Ibnul Arabi menyebutkan makna sekaligus penjelasannya. Ya. Kalau di awal beliau hanya menyebutkan maknanya saja tanpa penjelasan. Maka di sini di asar iman bihadzail Ismaili beliau menyebutkan makna-maknanya kemudian menjelaskan. Makna yang pertama, amma idza qulna innal karim huwal katsirul khairi. Adapun jika kita katakan bahwa al-karim itu maknanya wal katsirul khairi, nah ini namanya idhofah lafzi ya, bukan idhofah maknawi. Makanya mudhofnya pakai alif lam. Kalau idhofah maknawi nggak boleh kan, mudhofnya itu pakai alif lam. Wal katsirul khairi. Al-karim maknanya itu yang banyak kebaikan. Famana aksaru khairan minallahi. Siapa yang lebih banyak kebaikannya daripada Allah Ta'ala? Li umumi qudratihi wa sa'ati ata'ihi. Karena keumuman kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka kebaikan pasti banyak dan luasnya pemberiannya. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 21, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadrin ma'lum. Tidak ada sesuatu pun. Nah ini syai'in ini nakirah fi syakin nafi yufidul umum. Enggak ada satu pun, enggak ada yang terkecuali. Enggak ada sesuatu pun kecuali di sisi kami lah perbendaaraannya.
dan kami tidak menurunkannya kecuali dengan kadar yang telah ditetapkan. Jadi segala sesuatu ya, itu di sisi Allah pembenarannya. Maka semua yang kita butuhkan, zahir maupun batin, perkara dunia dan akhirat kita, semuanya di tangan Allah Ta'ala. Maka kenapa kemudian kita berharap kepada makhluk yang fakir ya? Kenapa kita bergantung kepada makhluk yang fakir? Nah, kemudian yang kedua, wa amma idza qulna innahu adaim bil khair fadzalika bil haqiqatillah. Jika mana al-karim itu yang adaim bil khair, yang terus-menerus ya, memberikan kebaikan, maka pada hakikatnya seperti ini hanya Allah semata. Fa innahu kullu syai'in yanqati'u ila Allah wa ihsanuhu. Karena segala sesuatu itu akan berakhir, akan terputus kecuali Allah dan kebaikannya. Fa innahu daimun mutasilun fid dunya wal akhirah. Karena kebaikan Allah itu daim, terus menerus continue dan bersambung di dunia sampai akhirat. Tidak ada satu detik pun kita kecuali kita dilimpahi oleh kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala. Coba, tidak ada satu detik. Seandainya satu detik saja kita tidak diberi Allah Ta'ala, mati kita. Dihentikan napasnya, mati kita. Ya. Tiap detik kita terus diberikan nikmat-nikmat. Wa bikum bi nikmatin faminallah, nikmat apapun yang kalian rasakan semuanya dari Allah Ta'ala. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Berlimpah dan mutasil, bersambung di dunia sampai akhirat. Terus menerus. Enggak ada yang seperti ini kecuali Allah Ta'ala. Adapun makhluk terkadang memberi, terkadang tidak. Dan kadarnya pun terbatas. Terbatas waktu, terbatas tempat, dan seterusnya. Enggak ada yang seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketiga ya. Kalau di sini Anda pakai huruf ya, abajada ya. Abajada, ja ya. Wa ma in qulna innahu ladzi yashghulu khairuhu wa yaqrubu tanawulu ma indahu fa wallahu bil haqiqah. Adapun jika kita katakan mana al-karim itu yang mudah kebaikannya, mudah untuk mendapatkan kebaikan, dekat ya, untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, maka pada hakikatnya seperti ini hanya Allah semata saja. Fa innahu laisa bainahu wa bainal 'abdi hijab, karena tidak ada penghalang, tidak ada hijab antara Allah Ta'ala dengan hambanya. Kapanpun hambanya meminta, 24 jam, setiap detik dia bisa meminta kepada Rabbnya dalam keadaan apapun ya, dimanapun, dan Allah maha dekat ya, qaribu ghiyarihi ya, sangat dekat perubahannya. Makanya kemarin kita bahas hadis apa, ajaba rabbuna an kunuti ibad wa qaribi ghiyarihi. Rabb kita itu heran dengan keputusasaan hambanya. Padahal ya, perubahan kondisinya dari sulit kemudian mendapatkan jalan keluar itu sangat dekat. Karena Allah Ta'ala itu urusannya itu innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya menyebutkan satu kalimat saja, kun, kejadilah. Mudah bagi Allah untuk membalikkan satu kondisi kepada kondisi yang lain, itu sangat mudah. Bahwa qaribun liman istajab, dia sangat dekat kepada orang yang meminta ijabah. Allah firman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakanlah aku itu sangat dekat. Aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Aku mengijabah orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Maka hendaknya mereka memenuhi seruanku, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, dan hendaknya mereka itu beriman kepadaku. Ya, kita tidak bacakan semuanya, ini sangat banyak ya. Kemudian yang hak ya, tadi da ya,
kita skip aja ini. Hak. Ama in qulna inal karim wal munazzah 'anil naqais wal afat fa huwa Allah wahdah bil haqiqah. Adapun jika kita katakan mana al-karim adalah yang disucikan dari semua kekurangan dan aib, cacat, maka itu hanya Allah semata pada hakikatnya. Li'annahu taqaddasa 'anil naqaisi wal afat wahdahu 'alal itlaq wat tamam wal kamal min kulli wajhin. Karena dia yang disucikan dari semua kekurangan, dari semua cacat, semua aib satu-satunya secara mutlak, secara sempurna dan paripurna dari seluruh wajahnya. Wa fi kulli halin, dan setiap kondisinya. Bi khilafil khalq fa innahum in karumu min wajhin salafu min wajhin akhar. Berbeda dengan makhluk. Jika dia mulia di satu sisi, maka dia rendah di sisi yang lainnya. Bagaimana Allah firman dalam surat At-Tin ayat yang keempat sampai yang kelima, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik, kemudian kami kembalikan dia kepada derajat yang paling rendahnya. Ya. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia tercipta dalam keadaan lemah. Gimana? Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah jadikan setelah kuat itu menjadi, setelah lemah itu menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah kuat Allah jadikan dia menjadi lemah dan beruban. Ya, itulah manusia. Tidak ada yang disucikan dari semua aib dan kekurangan kecuali hanya Allah semata. Kemudian wa amma in qulna ilal karima bima'nal mukrim. Famanil mukrim ilallahu ta'ala, faman akramahullahu ukrima wa man ahanahu uhina. Adapun jika katakan bahwa mana al-karim itu maknanya adalah al-mukrim, yang maha memuliakan, maka siapakah yang bisa memuliakan? Ya, tidak ada yang bisa memuliakan kecuali Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang Allah muliakan, maka dia akan dimuliakan, dan barang siapa yang Allah hinakan, maka dia akan terhina. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 18, "Wa man yuhinillahu famalahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha." Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Sesungguhnya Allah Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya, hakikatnya memuliakan dan menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Tu'izu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair. Engkau memuliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau menghinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tanganmu seluruh kebaikan. Kau jangan capek-capek mencari kemuliaan di tengah manusia, tapi carilah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kemuliaan yang abadi sampai hari kiamat. Ya. Nah, wa imma in qulna innal karim huwa alladhi la yatawaqqa iwadan falaysa illallah wahdah. Jika kita katakan al-karim itu adalah yang tidak mengharapkan ganti, maka yang seperti ini, tidak ada yang seperti ini kecuali Allah semata. Li'anna kulla syai'in khalquhu wa milkuhu fama yu'ti lahu wa ma ya'khudhu lahu. Ya, kenapa Allah nggak butuh ganti? Karena segala sesuatu itu makhluk dan miliknya. Maka apa yang Dia beri itu miliknya, dan apa yang Dia ambil pun itu miliknya. Wa ma yu'ti kullu mu'tin aw ya'malu kullu 'amilin fa bi qudratihi wa iradatihi. Maka semua apa yang diberikan oleh orang yang memberi, semua yang dilakukan oleh orang yang beramal, maka itu terjadi dengan kudrah dan iradahnya. Fal iwadu wal mu'awwadu khalqun lahu, maka ganti dan yang diganti itu makhluk baginya, semuanya miliknya. Maka Allah nggak butuh ganti. Dan juga karena Allah Ta'ala maha kaya. Kalau makhluk yang paling topnya ikhlas, yaitu dia minta ganti dari Allah Subhanahu wa taala, balasan di akhirat dengan balasan yang lebih baik. Itu paling topnya. Karena manusia fakir, dia butuh ganti. Seandainya dia mengorbankan sesuatu, dia minta ganti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling topnya. Tapi dia tidak mengharapkan ganti dari manusia. Innaman nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura.
Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian itu untuk mengharapkan wajah Allah. Kami tidak mengharapkan balasan maupun ucapan terima kasih. Enggak, dia tidak mengharapkan apapun dari makhluk. Dia hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Ya. Kemudian wa imma in qulna inal karim walladhi yu'ti li ghairi sababin fa huwa Allah wahdah. Jika kita katakan bahwasanya Al-Karim itu maknanya yang memberi tanpa sebab, maka Allah semata seperti ini, li'annahu bada'a al-khalqa bini'am, karena dia memulai penciptaan itu dengan nikmat-nikmat. Belum ada yang kita bisa lakukan, gak ada sebab sebelumnya, tapi itu murni nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah ciptakan kita, dan Allah ciptakan kita fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang terbaik. Berikan pendengaran, penglihatan, lisan, akal sehat, ya. Tuh, nikmat-nikmat Allah ciptakan, mulai ciptakan dengan nikmat-nikmat. Wa khatama ahwalahum bi ni'am, dan Allah akhiri keadaan mereka pun dengan nikmat-nikmat. Wa in ja'a fil akhbar anahu a'ta ya bikada au amila bikada likada fal ata'u minhu wa sababu jami'an. Jika ada kabar datang mengatakan bahwa dia memberi itu karena sebab ini, dia melakukan ini karena sebab ini, maka kita tidak menafikan sebab akibat. Ya, seseorang diberi ini karena ada sebab. Tapi ingat bahwa pemberian dan sebab itu pun semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mendapatkan rezeki karena sebab bekerja misalkan. Memang kita tidak nafikan ada sebab, tapi ingat yang menciptakan sebab dan akibatnya adalah Allah Subhanahu wa taala semuanya. Allah yang menciptakan sebab. Allah memudahkan kita untuk menempuh sebab tersebut. Ya, faqulu ata'un bi ghairi sababin, maka semuanya itu adalah pemberian tanpa sebab. Nah, satu lagi aja ya. Nah, wa amma in qulna innahu alladhi idza wa'ada waffa fa inna kulla man ya'idu yumkin an yafiya wa yumkin an yaqta'ahu udhrun wa yahulu bainahu wa baina wafa'i amrun. Jika kita katakan bahwa makna Al-Karim itu yang apabila dia berjanji pasti dia menepati, ya maka setiap orang yang berjanji mungkin dia untuk menepatinya dan mungkin dia terhalang untuk menepatinya karena ada udzur, sehingga terhalang antara dia dengan menepati janjinya itu satu perkara. Wal bari shadiqul wa'di li umumi qudratihi wa adimi mulkihi. Sementara Al-Bari Allah Ta'ala yang maha menepati janjinya karena ya, keumuman kudrahnya, dia maha kuasa atas segala sesuatu dan besarnya kerajaannya, semuanya tunduk kepadanya. Wa innahu la yatasawwaru an yaqta'a bihi qati'un wa la yahulu bainahu wa bainahu mani'un. Maka tidak tergambar, tidak terbayangkan ada sesuatu yang bisa menghalanginya, sehingga ada penghalang yang menghalangi antara dia dengan memenuhi janjinya. Yang seperti ini hanya Allah Ta'ala. Ada makhluk nggak bisa. Dia kalau berjanji pasti bisa menepati janjinya, nggak bisa. Ya, makanya kalau kita berjanji kita ucapkan insya Allah. Karena kita nggak tahu apakah besok kita bisa menepati janjinya, Allah mengizinkan untuk bisa menepati janjinya atau tidak. Apakah Allah masih memberikan umur kepadanya atau tidak? Apakah Allah memudahkan urusannya atau tidak? Apakah Allah menghilangkan penghalang-penghalang yang bisa menghalangi dia untuk memenuhi janjinya atau tidak? Makanya kalau kita berjanji kita ucapkan insya Allah.
yang pasti menepati itu hanya Allah Ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Kemudian wa amma in qulna innal karim walladhi idza a'ta zada 'alal muna fa huwa Allah wahdah. Jika kita katakan makna al-karim itu adalah jika ya zat yang apabila dia memberi dia akan tambahkan di atas apa yang diangan-angankan, di luar ekspektasi, maka itu hanya Allah semata. Ya, maka diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, hadis Bukhari dan Muslim. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "A'dadtu li ibadiy shalihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Jadi kalau kita membayangkan surga, kita menginginkan balasan dari Allah Ta'ala berupa surga, kita bayangkan surga, yakinlah surga itu jauh lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan. Karena surga itu tidak bisa dibayangkan oleh hati manusia. Ya, dialah yang maha memberi, yang Allah tambahkan di atas apa yang dia persangkakan, jauh di luar ekspektasi. Ya. Kemudian ya juga di mana makna al-karim juga adalah alladzi yu'ti bi ta'arrud, memberi dengan ta'arrud. Ta'arrud itu dengan isyarat. Qad qala ta'ala li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama' lana falanuwalliyannaka qiblatan taradaha. Sungguh kami melihat ya wajahmu ya menengadah ya, sering berbolak-balik menengadah ke langit, dan sungguh akan kami palingkan ya engkau kepada kiblat yang engkau ridhoi, yang engkau inginkan. Fa'arada wa lam yas'al wa a'tahu munahu. Rasulullah SAW hanya berisyarat saja, itu mengandalkan kepalanya ke langit, wajahnya ke langit. Beliau belum meminta, tapi kemudian Allah Ta'ala memberinya apa yang dia inginkan. Ya. Allah Maha tahu apa yang diinginkan hambanya. Ya. Sebelumnya ada maknanya alladzi yu'ti qabla su'al, yang maha memberi sebelum diminta. Banyak hal yang kita tidak minta tapi Allah berikan, karena Allah tahu kasih sayangnya kita membutuhkan. Makanya jarang di antara kita pagi-pagi minta, ya Allah berikanlah aku nafas. Caranya dia mau, tapi Allah beri. Itu harusnya kita lebih optimis, tidak diminta saja Allah itu memberi, apalagi kalau diminta, yakin Allah akan mengijabah. Akan tapi bentuk ijabah doa itu ada 3 macam. Imma yu'ajjal, bisa jadi disegerakan, Allah berikan apa yang dia minta di dunia. Atau imma yudakhkhar, atau Allah simpan nanti, datang dalam bentuk pahala yang sangat besar pada hari kiamat. Bahkan para salaf itu mereka lebih menginginkan balasan atau ijabah doanya itu nanti di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Makanya kalau ada ahli ibadah tetapnya susah, tetapnya miskin, bisa jadi Allah hendak menyimpan doa-doanya itu nanti di akhirat, datang dalam bentuk pahala yang besar tatkala dia sangat butuh dengan pahalanya untuk keselamatannya. Ya. Ada orang pelaku maksiat, Allah tadi kabul, itu namanya istidraj, panyungkun. Ya. Maka ya, rezeki dunia itu, rezeki yang umum berupa harta dan sebagainya, itu tidak menunjukkan kemuliaan. Itu ujian. Atau bentuk ijabah yang lain yaitu yusrafu anhu anisyuk, ya
palingkan darinya dari keburukan yang semisal dengan doanya. Ketika kita selamat dari satu musibah, itu diantara bentuk ijabah doa dengan bentuk yang lain. Yang jelas ya tidak ada ruginya untuk kita terus berdoa. Kemudian tadi itu yang dibahas panjang itu baru satu buah yang pertama. Kita masuk buah yang kedua. Wal karim aidha man istahi an yarudda abdahu indama yas'aluhu kama jaa fil hadis qaulu sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min abdi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayaruddahu masifran. Hadis hasan riwayat dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Al-Karim juga maknanya itu yang maha pemalu, malu untuk menolak permintaan hambanya tatkala dia minta kepadanya. Sebagaimana datang dalam hadis sabda Nabi SAW, Inna rabbakum tabaraka ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala dia maha pemalu lagi maha pemurah. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayarudahu masifran. Allah malu kepada hambanya jika hambanya itu menengadahkan kedua tangannya kepadanya, kemudian Allah kembalikan keduanya itu dalam keadaan kosong, tidak diijabah. Maka di antara adab dalam berdoa yaitu mengangkat tangan. Itu adab agar supaya diijabah. Tapi tidak semua doa kita mengangkat tangan, termasuk ketika setelah sholat fardu itu tidak ada tuntunan untuk mengangkat tangan. Tapi kalau setelah sholat sunnah silahkan mengangkat tangan. Ya. Ya. Terus kemudian 3. Kita skip saja yang ketiga, kita keempat, masuk keempat. Min karamillahi ta'ala ghufranuhu lidunubi wa afu anha. Di antara kemurahan Allah Ta'ala yaitu ampunan dan pemaafan Allah Ta'ala terhadap dosa-dosa. Wa tabdilu sayyi'ati bil hasanat, dan Allah gantikan keburukan itu menjadi kebaikan. Kalau dia tobat, tidak hanya dihapuskan kesalahannya, tapi Allah gantikan keburukannya menjadi kebaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-70 ya. Illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Kecuali orang bertobat dan beriman dan beramal soleh. Ya. Dia bertobat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka inilah yang Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Di dunia ya jelas dia tobat, yang tadinya berbuat maksiat menjadi berbuat taat, yang tadinya syirik menjadi tauhid, yang tadinya kufur menjadi iman, digantikan keburukan menjadi kebaikan. Adapun di akhirat ada sebuah hadis yang sahih yang menunjukkan akan kemurahan Allah Ta'ala yang agung ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ya, dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Inni la'alamu akhiru ahlil jannati dukhulan al-jannah." Sesungguhnya aku mengetahui penghuni surga yang paling akhir masuk surga. Wa akhiru ahlin nar khurujan minha. Dan penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka. Jadi dia orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling akhir masuk ke dalam surga. Karena masuk surga itu syaratnya harus bersih dari dosa. Bisa bersih karena syafaat dari ampunan Allah Ta'ala. Kalau tidak bersih dari dosa, maka dia harus dibersihkan dulu di neraka
jahanam. Nah, ini orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, julun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Itu seorang laki-laki yang didatangkan nanti pada hari kiamat, fayuqalu, dikatakan, i'ridu, ya, alaihi sigoro dhunubihi warfa'u anhu kibaroha. Ya, paparkan, paparkan kepadanya dosa-dosa kecilnya dan angkat dosa-dosa besarnya. Fatu'radu alaihi sigoru dhunubihi, kemudian dipaparkan kepada dia dosa-dosa kecilnya. Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, alimta yawma kadza wa kadza kadza wa kadza. Apakah engkau mengetahui, engkau mengakui pada hari ini dan itu engkau melakukan ini dan itu? Wa alimta yawma kadza wa kadza kadza wa kadza. Dan apakah engkau mengetahui, engkau mengakui pada hari ini dan itu engkau melakukan ini dan itu? Fayaqulu na'am. Kemudian dia mengatakan dia mengakuinya. La yastati'u an yunkaro. Dia tidak mampu untuk mengingkari semuanya. Dia akui semua dosa kecilnya. Ya. Wa huwa musfiqun min kibari dhunubihi an tu'radu alaihi. Dan dia khawatir sekali kalau dosa besarnya itu dipaparkan kepadanya. Dosa kecil yang sakit loba, dan dia menganggap dia akan binasa. Kumaha lamun dipaparkan dosa besarnya. Dia takutan, khawatir. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, fa innalaka makana kulli sayyi'atin hasanatan, maka sesungguhnya bagimu setiap tempat kesalahan itu diganti menjadi kebaikan. Jadi setiap kesalahan itu Allah ganti dengan kebaikan karena tobat. Fayaqul, kemudian dia berkata, Rabbi qad alimtu asya'a la araha hahuna. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Kemudian karena melihat kesempatan ini bahwa setiap kesalahan itu tempatnya digantikan menjadi kebaikan, maka dia berkata si hamba tersebut, wahai Rabbku, aku mengetahui perkara-perkara yang aku tidak melihat di kesempatan ini. Artinya dia ingin tambahan kebaikan. Aku mengetahui perkara-perkara, ya, kesalahan yang tidak tercatat di catatan ini. Padahal catatannya itu pasti itu akurat. Tapi makanya kemudian ya Abu Dzar Al-Ghifari yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, semua aku melihat Rasulullah SAW tertawa sehingga nampak gigi gerahamnya. Ya, syahidnya di sini bahwa ini diantara kemurahan Allah Ta'ala. Kalau seseorang itu bertobat, tidak hanya menghapuskan dosa, tapi tempat kesalahannya itu Allah ganti menjadi kebaikan. Ya, karena tatkala dia ingat satu dosa, kemudian dia menyesalinya, dia mentaubatinya, maka asalnya itu tempat adalah kesalahan, maka itu Allah hapuskan dan Allah ganti dengan taubatnya, dan taubatnya itu adalah ibadah. Jadi antara kemurahan Allah Ta'ala. Kemudian min karamihi azza wa jalla ma jaa fi qawli fil hadisil qudsi. Di antara kemurahan Allah azza wa jalla apa yang datang dalam firman-Nya dalam hadis qudsi. Ya. Dari sifat mengenai Bukhari dan Muslim. Ya. Inna Allah katabal hasanati was sayyi'at tsumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah telah mencatat kebaikan dan keburukan, kemudian Allah telah menjelaskan hal tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan, kemudian dia tidak melakukan kebaikan tersebut, maka Allah catat ya niat tersebut, dan baginya di sisi Allah satu kebaikan yang sempurna. Jadi kalau dia sudah berniat melakukan satu kebaikan, kemudian dia tidak jadi melakukannya karena sebuah udzur, maka Allah catat bagi dia satu kebaikan yang sempurna. Waman fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ahdin ila adabin katsirah. Tapi kalau dia sudah berniat kebaikan, kemudian dia melakukan kebaikan tersebut, maka Allah catat
ya, baginya di sisinya 10 kali lipat, 700 kali lipat, sampai lipatan yang tak terhingga. Ya. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu hasanatan sayyi'atan wahidatan. Dan barang siapa yang meniatkan melakukan keburukan, kemudian dia tidak melakukannya, Allah catat bagi dia satu kesalahan saja. Dalam ini dilihat apa ya? Kalau dia tidak melakukan keburukan itu dikarenakan karena takut kepada Allah Ta'ala, maka bagi dia satu kebaikan. Tapi kalau dia tidak melakukan apa yang dia niatkan berupa keburukan tadi, itu karena udur yang lain, bukan karena Allah Ta'ala, maka dicatat baginya satu kesalahan. Karena hamba itu di atas niat, jadi sudah berniat dan menempuh sebab. Contoh misalkan, dia mau berbuat kriminal misalkan, sudah berniat, sudah pergi dari rumah, ya, sudah berbuat kriminal. Dia nggak jadi, kenapa? Karena ada polisi. Jadi yang membuat dia tidak jadi bukan karena takut kepada Allah, tapi ada polisi. Maka dicatat baginya satu kesalahan. Ya. Wazada Muslim, dan riwayat Muslim beliau menambahkan ada tambahan maha Allah, dan Allah menghapuskan jika dia bertobat. Wala yahliku 'alallahi illa halik, tidak ada yang celaka. Ya, kecuali memang orang yang celaka. Berkata Qadhi Iyad pada makna tambahan yang telah berlalu itu pada riwayat Muslim, ya maknanya adalah man khutima halaku wa suddat alaihi abwabul huda ma'a sa'ati rahmatillahi ta'ala wa karamihi. Maksudnya orang yang celaka ini adalah orang yang ditetapkan akan kecelakaannya, tertutup baginya pintu-pintu hidayah, padahal rahmat Allah dan kemurahannya begitu luas. Ya. Wa ja'alihi sayyi'at hasanatan idza lam ya'malha. Allah jadikan ya, keburukan itu menjadi kebaikan jika dia tidak melakukannya. Wa idza amilaha wahidan, tapi kalau dia melakukan keburukan tersebut maka dia hanya dicatat satu kesalahan saja. Wal hasanah idza lam ya'malha wahidatan. Adapun kebaikan jika dia tidak melakukannya bagi dia satu kebaikan. Wa idza amilaha asyron ila sab'imi atidhifin ila adafil katsirah. Ya, sampai 700 kali lipat, sampai lipat ganda yang sangat banyak. Faman hurima hadhihi sa'ah fatat hadzal fadl. Barang siapa yang diharamkan dari keluasan ini, maka dia kehilangan karunia ini. Wa kasurat sayi'atu hatta ghalabat ma'anha afrodun hasanatihi ma'anha mutadha'ifatun fa huwal halikul mahrum wallahu a'lam. Ya, dan ketika kesalahannya itu lebih banyak mengalahkan kebaikannya, padahal kesalahan itu dicatatnya satu saja, sementara kebaikan itu dilipat gandakan, maka dialah orang yang celaka yang diharamkan dari rahmat Allah Ta'ala. Teksuna nama kacida. Kesalahan itu kalau dilakukan hanya dicatat satu. Tapi kebaikan itu kalau dilakukan maka itu dilipat gandakan 10 kali lipat, 700 kali lipat. Lipatan yang tidak terhingga. Kalau kesalahannya itu lebih banyak dari kebaikannya, ini menunjukkan luar biasa nih. Padahal kesalahannya itu meskipun itu sebanyak ya, bumi, sebesar bumi sekalipun, kalau dia bertobat Allah hapuskan. Itu menunjukkan orang tersebut ya tak pernah bertobat ya, dan keburukannya jauh lebih banyak daripada kebaikan ya. Kemudian min karamihi azza wa jalla annahu yaktubul hasanati liman lam yablugh minal atfal wa ma syabahahum wa la yaktubu alaihim as-sayyi'at. Di antara kemurahan Allah azza wa jalla, Allah tulis kebaikan bagi anak yang belum balik dan apa yang semisal dengan mereka, dan Allah tidak catat bagi mereka kesalahannya. Ini anak kecil yang belum balik, kebaikannya dicatat, tapi kesalahannya tidak
catat. Ini kemurahan Allah Ta'ala. Ya, sedikit saja. Dalilnya, kenapa dicatat? Ketika Rasul bertemu dengan satu kabilah dan kemudian ada seorang perempuan yang mengangkat anaknya dan dia mengatakan, alihadi hajun, apakah anak ini dia bisa mendapatkan pahala haji kalau dia berhaji? Naam, kata Rasul. Ya, walaka ajrun, dan bagi walaki ajrun, dan bagimu juga pahala. Maka pahala anak kecil itu untuk dirinya diterima, untuk dirinya, bukan untuk orang tuanya. Orang tuanya mendapatkan pahala dari anaknya itu dari sisi dia yang mendidiknya, dia yang mengajaknya untuk beribadah, dia yang mengajaknya untuk berhaji. Adapun pahala itu untuk anak tersebut. Adapun orang tuanya dari pahala mendidiknya. Man dala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala semisal orang yang melakukannya. Jadi tidak benar ya, pahala anak kecil itu untuk orang tuanya, tidak, untuk dia. Tapi untuk kesalahan, dalam sebuah hadis, dalam sahihnya Ibnu Hibban, riwayat Ibnu Hibban, rufi al-qalam ala salasah. Pena itu diangkat dari 3 orang. Tidak dicatat kesalahannya. Anil naim hatta yastaiqid, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, anis sobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia itu dia dewasa, dia balik ya, sampai mimpi basah, yahtalim. Yang ketiga, anil majnun hatta yakil, dari orang gila sampai dia itu sadar. Jadi anak kecil itu kebaikan yang dicatat sebagai kebaikan, kesalahannya tidak dicatat sampai dia balik. Ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.